Saat dua legenda dunia bertemu bukan sebagai sekutu, melainkan sebagai lawan yang tetap saling mengerti dalam deru kekalahan dan dendam lapangan. Di tengah gemerlap riat yang tak pernah lelap, terjadi kisah di mana emosi membara namun dipadamkan oleh pelukan lama yang menyimpan sejarah panjang dari Santiago Bernabeu. Pekan ke-30 Liga Arab Saudi kembali mementaskan duel legenda sekaligus mantan tandem maut Real Madrid, Cristiano Ronaldo melawan Karim Benzema. Ronaldo memimpin Al Nassr menjamu Al Ittihadnya Benzema di Stadion Al Awal Park, Riyadh pada Rabu 7 Mei 2025 malam waktu setempat. Partai krusial ini untuk menentukan peluang kedua tim dalam perlombaan juara. Sebelum laga, Al Ittihad memuncaki klasemen dengan 68 poin. Sedangkan Al Nassr 3 tingkat di bawahnya sambil mengemas 60 angka. Dikebut misi wajib menang, Ronaldo dan kawan-kawan melakoni start impresif. Armada Stefano Pioli langsung unggul cepat pada menit ketiga. Ex penyerang Liverpool Sadio Mane membuka skor usai menyambar halawan tanggung bek musuh di dalam kotak penalti. Dalam kondisi unggul 1-0, Al Nassr naik ke peringkat 3 klasemen secara virtual dengan 63 poin. Keunggulan tuan rumah bertambah pada menit ke-37. Mane kembali berandil besar untuk lahirnya gol kedua. Kerjasama 1-2 Mane dengan Aiman Yahya dituntaskan winger timnas Arab Saudi itu secara sempurna untuk bikin Al Nassr unggul 2-0. Kedudukan ini bertahan sampai akhir babak pertama. Al Nassr kena comeback. Entah lecutan apa yang dilakukan pelatih Laurent Blanc di ruang ganti. Al Ittihad ngamuk pasca istirahat. Mereka bangkit menebus defisit dengan ukiran 2 gol kontan dalam interval 3 menit saja. Sundulan Benzema yang memanfaatkan umpan Abdul Rahman Al-Obud memperkecil margin menjadi 1-2. Tak lama kemudian, publik tuan rumah dibungkam lagi oleh gol ex-gelandang Chelsea, N'Golo Kante. Tembakan rendah juara dunia asal Prancis itu menyerangkan bola ke pojok bawah gawang Al Nassr. Skor menjadi imbang 2-2. Pada menit-menit akhir, Cristiano Ronaldo berpeluang mendapatkan tendangan penalti. Superstar Portugal itu terjatuh setelah menerima tackle bek lawan, Hassan Kadish, di area terlarang. Kaki Ronaldo tampak menyentuh bola duluan untuk mengontrol umpan terobosan sebelum datang tebasan Kadish yang bermaksud menghalaunya. Apes bagi CR7, wasit tidak menunjuk titik putih walau sang bomber veteran sampai terguling-guling di depan kiper. Kejadian tragis bagi tuan rumah melengkapi deritanya di ujung laga. Tepatnya pada menit ke-90+4, Hossein Aouar menjebol gawang bento untuk menyempurnakan comeback 3 gol Al Ittihad sehingga berbalik memenangi laga 3-2. Al Nassr terpaksa kembali lagi ke posisi semula di peringkat 4 klasemen. Namun mereka kini tertinggal makin jauh dengan margin 11 poin dari Al Ittihad. Saat kompetisi tinggal menyisakan 4 partai, jarak sejauh itu bisa dibilang cukup buat menamatkan harapan juara Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Ronaldo murka, bek Al Nassr jadi pelampiasan. Di stadion yang penuh nyanyian dan riuh genderang, Al Nassr menjamu sang pemuncak klasemen Al Ittihad. Laga seolah berpihak kepada Ronaldo dan kawan-kawan saat mereka unggul 2 gol lebih dulu. Al Ittihad membalas perlahan tapi pasti. Dan saat gol ketiga bersarang di menit-menit akhir, bukan hanya papan skor yang berubah, emosi Ronaldo pun meledak. Wajahnya merah padam menahan amarah, tangannya membuat gestur mengejek seolah pipi ditepuk lembut, sindiran bagi bek Al Nassr yang ia anggap tertidur di saat genting. Kata-katanya tajam, tatapannya menyala, nyaris saja badai itu berubah menjadi api jika tak ada yang menahan. Benzema datang sebagai penyejuk. Dan di tengah badai amarah itu datanglah Karim Benzema. Bukan sebagai lawan tetapi sebagai saudara lama di medan laga dan peluh juara. Benzema memeluk Ronaldo, menyalaminya, menatapnya dalam-dalam. Tak banyak kata, tapi cukup menyentuh. Karena dalam dunia yang keras seperti sepak bola, kadang bahu seorang sahabat lama lebih ampuh dari 1000 taktik. Mereka tahu kekalahan itu pahit, tapi membiarkan amarah merusak kebersamaan jauh lebih getir. Dan malam itu Ronaldo hampir menenggelamkan perahu Al Nassr kalau bukan karena Benzema yang menjadi jangkar ketenangan. Seperti peribahasa lainnya, teman lama lebih berharga daripada uang baru.
Dan di tengah kekalahan yang menyakitkan, Ronaldo menemukan satu hal yang tak berubah, kehadiran Benzema sebagai penyejuk badai. Al Nassr kalah 2-3, namun sorotan kamera tak hanya menangkap skor, melainkan pertemuan dua legenda yang pernah berbagi mahkota di Madrid kini saling meredam di tanah Arab. Karena sepak bola bukan sekedar soal menang atau kalah, tetapi tentang siapa yang hadir saat jantungmu hampir meledak dan siapa yang memelukmu saat dunia runtuh dari papan skor. Nasib Al Nassr di ujung tanduk. Pertandingan diakhiri dengan keributan antara pemain kedua tim. Wasit Danny McLeay mengeluarkan 3 kartu. Kartu kuning untuk Steven Bergwijn dari Al Ittihad dan Abdullah Al-Khaibari dari Al Nassr, serta kartu merah langsung untuk Moussa Diaby dari Al Ittihad karena insiden dengan Al-Khaibari. Kemenangan ini mengukuhkan Al Ittihad di puncak klasemen dengan 71 poin, unggul 6 poin atas Al Hilal dengan 4 pertandingan tersisa. Al Nassr tertahan di peringkat keempat dengan 60 poin. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Ronaldo dan timnya menyusul kekalahan sebelumnya di semifinal AFC Champions League. Mimpi juara Ronaldo pun kini kian menjauh.